Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik kali ini saya akan membahas tentang branching atau percabangan dari materi pengantar logika algoritma. Di dalam video ini ya ada 2 poin. Pertama, pembahasan mengenai teori percabangan ya menggunakan kondisi if dan switch case ya. Yang kedua, video ini akan membahas dengan menuliskan instruksi-instruksi program Python terhadap kasus-kasus yang ada di dalam branching atau percabangan, baik dengan if maupun switch case. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, notice bell, dan likes-nya agar Anda mendapatkan update video dari saya yang terbaru. Baik, saya mulai untuk struktur branching ya atau percabangan. Nah, struktur percabangan dalam program Python: 1. Struktur percabangan if. Yang kedua, struktur percabangan if else. Yang ketiga, struktur percabangan if else. Yang keempat, struktur percabangan nested if ya. Yang kelima, switch case ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu struktur percabangan if ya. Struktur percabangan if digunakan untuk satu pilihan keputusan. Jika kondisinya true atau benar, maka statement dikerjakan. Ya, jika kondisi false atau salah, maka statement tidak dikerjakan. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya diagram plot alir atau plot chart if-nya ya. Kondisi false ya, statementnya tidak dikerjakan tapi langsung keluar. Kalau true maka mengerjakan statement. Nah, itu simpel ya, tidak terlalu sulit memahami. Oke, baik, ini contoh kondisi if, contoh kasusnya ya. Jika nilai ujian lebih besar 70, maka cetak selama Anda lulus ujiannya. Tulisan kode program Python sebagai berikut ya. Nilai inputnya masukkan nilai Anda. Jika nilai lebih besar 70, print selamat Anda lulus gitu ya. Nah, di running. Oke, kita coba saja programnya ya. Di sini ini sudah ada, sebenarnya sudah ditulis ya struktur programnya. Nah, kita langsung aja copy paste ya. Kita copy paste. Oke. Nah, kita lihat dulu nih sebelum kita running ya. Kira-kira cek dulu ya satu-satu. Boleh sih langsung ya, tapi kalau Anda sudah memahami ya, oh ini dia harus kasih integer. Kenapa? Karena nilai ini tuh harus ada nilai tipenya. Tipenya apa? Integer, variabel, integer, boolean, karakter, float, dan sebagainya. Nah, tipe-tipe yang di awal pertemuan pertama saya sudah bahas. Yang ini Anda harus sudah paham. Kita lihat lagi ya, jika nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, ini nggak boleh pakai tanda petik ya. Ini dia ya. Kenapa? Karena 70 bilangan ya, bukan huruf. Kalau huruf dia tanda petik. Print selamat Anda lulus ujian. Nah, lihat di sini, kalau Anda sudah sering latihan tuh udah paham nih, if nggak, print ini nggak boleh sejajar dengan if ya. Nah, harus geser ke sini. Oke, saya rasa itu ya. Nanti kalau masih salah juga kita cek mana yang salahnya ya. Kita bisa lanjut. Nah, kita masukkan nih ya. Nilainya berarti dia harus lebih besar dari lebih besar sama dengan 70. Kalau 70 gimana sih? Masih lulus nggak? 70. Kita lihat. Masih ya, karena lebih besar sama dengan ya, masih ada sama dengan. Berarti sama dengan 70 ya, masih lulus. Nah, kita misalnya kalau udah pasti ya, kalau kita masukin 75 udah pasti ya, 75 misalnya. Oke, jadi kalau lebih besar kondisi sama dengan ya udah pasti ya. Oke, saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk kondisi if. Yang kita lanjutkan lagi adalah kedua, struktur percabangan if else ya. Percabangan if else ya akan menyeleksi kondisi jika bernilai true atau benar, maka statement 1 dijalankan ya. Jika kondisi bernilai false, salah, maka statement juga dijalankan. Nah, bentuk daripada kondisi if else ya, berarti di sini ya. Mana nih tadi
ini dia ya. Nah ini ya. Bentuk umum ya, statement 1, statement 2 sudah ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah ini, jika kondisinya true dia mengerjakan statement pertama, jika kondisinya false dia mengerjakan statement kedua ya. Itu dia contohnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah ini ada contoh listing programnya ya. Contoh program else ya. Di sini struktur percabangan if else ya, bilangan integer input, masukkan sebuah bilangan. Nah, jika bilangan ini bilangan ya habis dibagi 2 ya. Misalnya bilangan yang habis dibagi 2 sisanya itu 0. Nah, jika bilangannya adalah genap, format bilangan ya, berarti kalau dia memang misalnya 8 bagi 2 habis nggak ya kan, habis 0, maka dia itu dikatakan bilangan genap. Tapi kalau misalnya bilangan yang tidak bilangan dibagi 2 tidak sama dengan 0, maksudnya gitu ya, misalnya 5 itu tidak sama dengan 0 sisanya, maka dia dikatakan masuk dalam bilangan ganjil ya. Nah kita bisa lihat, nah di sini ada format bilangan. Nah ya, apa sih format, nanti saya bahas dulu ya. Nah ini kita kopikan aja dulu di sini ya, karena struktur programnya tuh sudah dibuat ya, sudah ada ya. Tapi kita cek juga ya benar apa enggak. Nah Anda harus sudah berlatih ya untuk memahami setiap instruksi-instruksi program. Jadi dalam belajar pemrograman ya, saat intinya itu di pertemuan pertama ya, masukan ya, masukan harus sudah tahu apa tuh ya, tipe bilangan itu kita harus sudah tahu ya, udah tahu siap ya, tipe ini tipe bilangannya harga awalnya dia integer, dia float, dia karakter, dia boolean. Nah, tipe-tipe integer kan ada lagi tuh ya. Kalau di kemarin saya emang nggak bahas terlalu detail, saya langsung kepada pembahasan awal ya, langsung contoh mengcodingnya. Nah berikutnya kita bisa lihat lagi ya di sini yang kedua tadi proses ya. Jadi kalau kita bikin program tuh prosesnya harus ada ya, harus paham. Proses itu ada yang kalau dalam bentuk flowchart atau percabangan itu sebenarnya flowchart ya. Ada 3 jenis flowchart ya, sequence ya, perintahnya urutan sederhana ya. Yang kedua percabangan atau branching yang saya bahas menggunakan if. Yang ketiga adalah looping ya, perulangan. Nah itu 3 ya. Proses itu bisa hanya menghitung, hanya proses doang, atau bisa ketemu if percabangan, bisa ketemu looping. Nah yang berikutnya kita lagi outputnya harus tahu ya. Jadi kalau kita bikin program outputnya harus sudah tahu gitu ya. Nah oke, kita bisa lihat di sini ya, kita cek dulu. Jika bilangan integer input, masukkan bilangan. Oke, ini benar. Jika bilangan ya udah habis dibagi 2 sisanya 0, jika maka cetak bilangan adalah genap ya. Nah kita bisa lihat di sini. Nah ini geser nih ya, geser, nggak boleh sejajar if. Nah berikutnya ini juga geser ya. Nah, oke. Jika bilangan adalah ganjil. Nah di sini ada format ya. Format apa sih maksudnya gitu kan? Nah format itu sebenarnya adalah penyiapan format tuh bilangan string gitu ya, atau karakter string gitu ya. Nah tapi di dalam jenisnya format itu ada yang nilai ya, object value ya, objek yang diformat ya. Yang kedua adalah format spec ya, objek objek yang disiapkan ya untuk diformat. Nah gitu loh ya. Nah ini saya sebenarnya ada di bawah nih, saya contohkan. Nah tapi sebelumnya kita running dulu ya, kira-kira ini udah benar apa belum gitu ya, udah benar atau belum. Nah kita bisa lihat ada yang kurang nggak ya, kita bisa lihat di sini ya, ya ganjil ya. Oke, kita tes dulu aja ini ya. Nah, masukkan bilangan berapa? 4 ya. Nah, 4 termasuk bilangan genap karena
jika bilangannya ini habis dibagi 2 adalah 0 berarti genap. Kalau bilangannya ini ya misalnya 5 dibagi 2 pasti sisanya tidak 0, 1 ya. Kita tes lagi nih ya, misalnya 5 ya. Berarti bilangan ganjil karena 5 bagi 2 sisanya itu adalah 1 ya, tidak 0. Oke ya, baik. Nah, kita dilihat di sini nih, Anda harus tahu ada format bilangan. Nah, ini saya kasih contoh ya. Format apa sih itu format? Nah, ini format ya, kita bisa lihat print ya. Saya ke nih. Nah, format ya, print format 1 2 3 4. Hasilnya gimana gitu ya kan? Nah, itu ya. Nah, ini ya, ini yang kita siapkan. Nah, kalau saya jalankan dulu aja ya. Nah, ini kalau seperti ini ya fungsinya ya. Mana? Nah, ini dia nih. Ya, jadi kalau berikan dia nilai 1 2 3 4 format ya. Koma ya, berikutnya tanda petik ya. Ini asterik lebih besar plus 7 ya, koma D. Nah, maka dia akan tampil hasilnya seperti ini ya gitu. Nah, ini penyiapan formatnya. Nah, atau kita print format 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini bagi. Nah, maka dia hasilnya tampilnya seperti ini. Nah, ini nanti saya akan bahas lebih lanjut ya, secara detail ya, nanti di pertemuan berikutnya tentang format nih ya. Nah, karena penting nih ya, karena kita harus benar-benar memahami ya tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam Python itu sendiri ya. Nah, contohnya tadi saya cetak print format 1 2 3 ya, 4 5 6 7. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 ini kan angka ya. Ini angka. Kalau yang ini apa nih? Ini dianggapnya ada tanda petik ya, karakter. Oke, saya itu jadi kita bisa lihat ya. Nah, berikutnya kita lanjut dulu ke contoh program if else ya, yaitu syarat membuat KTP ya. If else ya, jika yang mengerjakan. Nah, syarat membuat KTP umur minimal 17 tahun ke atas, umur sama dengan integer input berapa umurnya. Jika umurnya lebih besar sama dengan 17, print kamu boleh buat KTP ya, print kamu di bawah umur. Nah, langsung aja nih kita copy paste ya, kita copy paste aja ini ya, karena ini udah listingnya si Python ya, sudah listingnya Python. Nah, tinggal kita mengecek kembali ya. Nah, ini kita betulin dulu. Cacat ya. Nih syarat membuat KTP oke ya. List yang kedua, umur sama dengan integer oke. Jika umur ya oke. Nah, ini nggak boleh pakai tanda petik ya, karena dia bilangan bukan karakter. Print posisinya lihat. Nah, gitu ya, else gitu ya, ini print juga ya. Nah, print. Nah, kita cek lagi. Oh, ini ada tanda apa nih? Oh, muncul. Nah, ini ya biasalah. Memang kalau kita bikin program itu sebenarnya harus ketik dulu ya, berikutnya salah dulu. Jadi kita memahami dulu tuh kesalahan kita. Oh, ini. Nah, tapi kalau kita udah terbiasa tanpa kita ngetik ada yang salah, ngecek dulu karena kita udah terbiasa meng-run atau meng-compile itu salah. Jadi sering berlatih, misalnya ada kesalahan, jadi pada saat kita ngetik pun tanpa running, oh ini kurang. Itu loh, kalau sudah mindset kita itu udah memahami sintaknya ya, sintak programnya. Jadi sintak program itu penting ya. Jadi sintak program kan sesuai dengan aturan standar dari bahasa pemrograman itu ya. Python berbeda dengan C++, C++ berbeda dengan Java, Java juga berbeda dengan Python ya. PHP juga berbeda ya. Nah, itu jadi masing-masing ikuti standar daripada
bahasa pemrograman tersebut sintaknya. Nah, tapi kemarin tuh saya ngedemokan tes dulu salah gitu kan, running. Nah, kita tahu. Nah, tapi biasakan dulu aja gitu. Jadi nanti kita bisa ingat nih apa. Oh, integer input ini gitu. Jadi itu sudah terbiasa mengoreksi setiap perintah. Jadi pada saat kita ngetik lagi, berlatih lagi, oh ini kurang tanpa ini. Oke, kita cek dulu masih kurang atau enggak gitu kan. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya. Berapa umurnya? Ya, kalau 17 ya 17. Nah, kamu boleh buat karena lebih besar sampai dengan 17. Kalau misalnya nilainya 16, mana 16? 16 mana 16? Oh, ini enggak di sini. Ya, di sini dulu posisinya. Nah, ini 16 tahun. Kamu masih di bawah umur ya, karena apa? Membuat syarat KTP adalah berumur 17 tahun ke atas. Jadi masih 16 nggak bisa. Nah, ini program ya if ya dengan else. Jadi else ini sebenarnya jika suatu kondisi if dia memenuhi true, maka else-nya itu ada langsung aja berarti false nih gitu. Jika umur besar dari 17, jika benar true, maka cetak else-nya ya, langsung yang false-nya. Ada if gitu ya. If itu jika lagi ya. Kalau ini langsung nih, kalau sudah kondisi ini. Anda harus bedakan if ya dan else ya. Else ini paham ya. If berarti kalau dia true, dia false-nya nih else. Paham ya? Nah, sampai di sini. Nah, kita masuk ya ke berikutnya ya. Baik, yang ketiga ya struktur percabangan if, dan else ya. Nah, ini ya yang tadi saya sedikit bahas ya mengenai if, dan else. Digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi ya. Bila kondisi satu benar, maka statement satu dikerjakan. Bila salah menuju ke kondisi kedua ya, berarti if ya. Bila kondisi kedua benar, maka statement dikerjakan. Ya, jika salah maka statement 3 dikerjakan. Nah, statement 3 ini bisa langsung else gitu ya. Jadi kalau dia kondisinya lebih dari dua kondisi, kita menggunakan if ya, if nih, if ya. Oke, saya rasa itu ya pemahaman daripada percabangan if, else ya. Nah, di sini bentuk dari flowchartnya. Kondisi pertama ya, jika true dia langsung ngerjakan statement ya, berarti if. Nah, yang kedua ini adalah if. Jika false tidak, maka if. Jika benar dia kerjakan statement 3. Nah, kondisi berikutnya ini kita gunakan karena dia false, maka langsung gunakan else gitu ya. Jadi jangan ketukar if. Jadi kalau kondisinya lebih dari dua kondisi percabangan ya, kita pakai if, dan di akhir kondisi itu pakai else ya. Paham ya? Jangan sampai tertukar. Jadi lebih dari dua kondisi percabangan. Nah, ini contoh programnya sudah ada ya. Kalau kita lihat di sini ya, cuma nggak bisa di copy nih, ini bentuknya gambar ya. Nah, kita lihat struktur percabangan if, if ya, jika nilai input masukkan nilai akhir, jika nilai lebih besar 80 cetak grade A, if nilai 70 ya, if semua nih sampai dia itu batasnya else yang terakhir ya. Ya print grade ya. Nah, oke, kalau di running hasilnya seperti ini ya. Masukkan nilai akhir 90 grade A ya. Nah, ini dia. Masukkan nilai akhir 65 grade C. Nah, ini contohnya. Nah, ini juga nggak bisa di copy ya, gambar. Nah, kita langsung aja coding ya. Kita coding berlatih ya, harus banyak berlatih. Saya kecilkan dulu, malah jadi gede ini nih ya. Oke ya. Oke,
kalau sudah, kita langsung saja mengcoding ya, berlatih ya untuk program ya, yaitu struktur percabangan. Lari kemana? Struktur, oh kekecilan ya, percabangan, struktur kekecilan, terlalu kecil. Kelihatannya, takutnya pas saya struktur percabangan ya, struktur percabangan if ya, titik-titik kita pakai elif ya, kita pakai else. Oke, kita mulai saja ya. Nilai sama dengan ya, nah jangan lupa tuh ya, integer kasih. Nah, karena saya sudah paham nih gitu ya, jadi karena sering berlatih, kalau kita sering berlatih kita jadi tahu mana yang kurang instruksi tersebut ya. Hari ke apa tuh ya, ke strip titik 2. Oke ya, kita lihat ya, kita kasih kondisi dia if ya, yaitu if nilai ya, nilai ya, nilai itu hari-hari. Kita coba lihat, oh yang ini dulu ya, salah lihat ya, salah lihat ya. Gimana yang lihatnya? Dia hafalin ya, dia hafalin. Input masukkan nilai akhir, input masukkan nilai akhir ya. Oke. Ya, kita langsung nilai ya. Tadi itu nilai lebih besar sama dengan 80 ya. Kita cek lagi print grade A ya. Print itu grade A ya, sama dengan A. Oke, kita lanjut, kayaknya samanya. Ini berikutnya elif ya, elif lihat posisinya ya, posisinya ya, variabelnya juga ya, dia kalau lebih besar sama dengan kayaknya tadi 70 ya, titik 2 ya. Berikut print, itu dia tadi print ya, tanda petik nggak masalah ya, kutip 2 nggak masalah ya. Grade ya sama dengan B ya. Oke, tadi saya lihat dulu, ini 80 70 60 40 ya. Ya oke, saya ingatkan ya. Kita lanjutkan lagi di sini, elif ya, elif nilainya ya, nilai ya lebih besar sama dengan tadi 60 ya. Oke ya, print ya, print itu grade ya, grade sama dengan C. Oke kita lihat lagi 40 ya, berarti elif lagi ya, elif lagi nilai ya, nilai lebih besar sama dengan 40 juga ya. Oh ya benar,
suka lupa nih ya, itu 2 ya. Copy aja deh biar nggak kelamaan. D ya, jalannya D. Nah yang berikutnya ini kita nggak usah lagi elif, langsung aja else gitu ya, else ya, langsung print aja ya, print. Yang nilainya itu udah pasti di bawah 40 itu ya. Kita lihat, kita copy aja nih ya, biar nggak lama. Nah grade-nya itu adalah E ya, E. Oke, saya rasa itu tadi tampilannya disuruh apa, yaitu ya masukkan nilai akhir. Ya udah, saya rasa sudah masukkan nilai akhir grade-nya. Nah, tinggal kita ngetes runningnya. Nah di sini ya nanti kalau kekurangan kita cek, telusuri. Kalau ada yang error berarti kita periksa sintaknya, atau ya kesalahan itu ada 2 ya. Sintak error ya, itu kesalahan kita menuliskan instruksi. Yang kedua adalah sintak logik. Nah ini yang berbahaya. Kalau logik itu berarti logika kita salah di dalam menerjemahkan instruksi program ya. Makanya kita latihannya itu algoritma dulu, pahami ya, kita tes ya. Pakai flowchart boleh, pakai prosedur boleh ya, kita tes. Masukkan nilai akhir misalnya 90. Oh grade A ya, grade A. Gedein ya, saya gedein biar nanti mungkin aja ada mau copy paste ya. Print screening, oh ini programnya. Nah itu ya, jadi ini lihat ya, ini programnya. Kita tes lagi ya, benar nggak? Kalau nilainya 30 ya, oh dapat nilai E ya. Kalau posisinya nilainya berapa ya, 65 ya, dapat nilai C ya. Saya rasa itu udah benar ya, tidak terlalu sulit ya. Untuk yang kondisinya adalah ini ya, kondisi if, elif, dan else. Jadi tahu ya, if penempatan if, elif, dan else itu harus sudah paham ya. Jangan bingung. Nah ini lagi nih ya, ini oke lah, kita jalankan lagi ya, running lagi ya. Kita running lagi. Kita running lagi nih. Waduh, ini nilainya berapa nih? Nggak bisa di copy ya. Kita running. Kita running di mana ya? Di sini dah. Setelah ini aja yang dekat. Ya. Nah ini karena biar deket, biar bisa ngelihatnya ya. Struktur if, elif menentukan hari. Oke ya, struktur ya, program enak, program pakai ketik kata program struktur ya. If titik L, if titik ya, else ya, ya menentukan hari. Oke, saya rasa itu ya. Kita bisa masuk jika kondisinya if ya, if jika 1, 2 ya, itu 1 jika ya. Berarti kita mulai saja kasih variabel hari ya, karena disitu diminta hari ya. Sama dengan integer input ya,
input ya berikutnya. Nah di sini hari ya, hari ke ya, ke saya kasih titik 2 lah. Kok titik. Nah oke ya. Nah ini kita langsung masuk, ada if ya, if dimana hari ya, sama dengan ya 1 ya, sama dengan 1 ya, titik 2 ya. Nah maka kalau iya printnya itu adalah hari apa, hari Senin. Oke, saya rasa itu. Kita masuk lagi, if biar nggak lama ya, copy aja lah. Karena kalau kebanyakan ngetik juga ya, buat efisien aja kita ya. Ini hari kedua. Kenapa larinya? Ini hari Selasa. Oke, ini tarik dulu ya. Begini kan enak nih, nggak terlalu. Nah ketiga, Selasa, Rabu ya. Keempat, kita copy lagi, 4 ya, hari Kamis ke-6, kelima, ke-6 lagi ya. Kita lihat lagi hari kelima ya, hari Jumat ya. Kita if hari ke-6 yaitu Sabtu. Nah kita lihat, nah karena ini terakhir itu adalah Minggu ya. Nah nggak usah lagi ada yang salah, if ini if ya. Waduh, kurang tambahan untung gara-gara ngucap else. Oh iya, nah di sininya adalah else ya, else. Nah gitu loh. Nah, jangan lupa titik 2. Nah ini tinggal copy aja 1. Oke, paste, ngomong oke, Minggu dulu nih ya, Minggu. Oke, saya rasa itu. Ada lagi nggak instruksi yang harus kita tuliskan? Saya rasa cukup ya. Kita tes dulu ya. Kita tes. Oh ya, kita masukkan. Berarti apa nih? Mau hari apa ya? Mau hari nggak masukin hari ke-4 lah. 4. Nah, Kamis. Ya, gitu ya. Nah, ini simple, tidak sulit, biar tidak terlalu panjang. Cukup jelas ya, ininya cukup jelas kan ya. Cukup jelas ya, cukup jelas. Nah ini, jadi kalau mau ngetes lagi ya silakan ya, ke-7 Minggu ya, tanpa kita ketik lagi dia ya, Minggu 7. Tapi kalau ke-8 ya, kita tes ke-8.
Ada nggak sih? Salah. Aduh, ini di sini ya. Tadi saya nempatinnya di program tadi. 8. Kita mau tahu minggu juga. Jadi mau 7, mau 8, mau 10, karena itu angkanya dibatasi sampai angka 7 ya. Selain 6, 7, 8, 9 dianggapnya adalah minggu. Tapi nanti kalau misalnya tergantung untuk si programnya ya. Kalau kita misalnya kalau tidak ada 7 tetap minggu, 8, 9 tidak ada hari, bisa aja tinggal ditambahin aja perintah program. Saya rasa itu ya. Untuk ini kita sudah bahas program if, else, dan else ya. Udah paham ya? Ya, buat mahasiswa-mahasiswaku juga yang menyimak video ini, tolong diperhatikan, karena setelah ini saya biasanya ada tugas mandiri ya, dan juga ada forum diskusi itu untuk saya kasih soal, jadi 2 kali ya. Forum mandiri itu waktunya 1 minggu Anda kirim, dan forum diskusi itu soal yang saya kasih yang dikerjakan waktunya sampai jam perkuliahan e-learning selesai ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah struktur percabangan nested if ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Kalau nested ini ya bersarang istilahnya. Kondisi nested ini adalah suatu kondisi if di dalam kondisi if. Jadi benar-benar dia tuh bersarang karena ada if lagi, ada if, terus ada if, terus ada else, ada if. Nah, statement if kondisi else. Nah, saya lihat ya di sini. Dia tuh ya, kita bisa lihat dulu ya. Mengganggu nih. Kita lanjutkan. Nah, ini programnya ya. Programnya bisa lihat contoh nested. Nah, kita ini nggak bisa di copy, terpaksa kita harus ngetik ya. Oke lah, nggak masalah, biar lancar ya. Nah, dicoba juga nanti ya, dicoba Anda ketik juga ya. Di sini soalnya tuh ya, struktur percabangan nested if ya, yaitu if bersarang. Merek baju Polo, Alisan, dan STYes ya. Merek input merek baju PAS. Jika merek sama dengan P, cetak merek sama dengan Polo. Ukuran input ukuran LMS ya. Ya, ukurannya itu berarti L, M, dan S. Jika ukurannya L, print harganya adalah berapa nih? 300.000. Jika L if ukurannya M, harganya 225.000. Ya, kita bisa lihat lagi ya. Berikutnya adalah else-nya, print harga. Oke. Berikutnya adalah L if ya, merek ya A ya. Berikutnya L if oke. Saya rasa gitu ya. Nah, kita tinggal mengcodingnya gitu ya, mengcoding program tersebut ya, mengcoding program tersebut. Nah, coding program tersebut ya. Mana nih panjangan ya, nggak bisa di copy ini saya menggambar. Nah, enak copy ya, di copy seret, tinggal pindahin, tinggal ngecek kesalahannya. Oke lah, kita lanjutkan aja. Di sini ya, buffer. Oh mana ya, tadi struktur program ya, program
Kalau nulis salah mulu. Program, struktur, ya, percabangan, nested if. Oke, kita mulai saja ya. Yaitu merek baju ya, merek baju. Iya, tadi lupa, merek baju polo alisan STS, merek import, merek baju. Kecilin dulu lah biar kelihatan. Oke. Tadi ya udah, saya rasa tadi masih ingat merek baju ya, polo alisan terus sama apa tuh, STS. Ya, berikutnya merek, kita kasih harga merek tadi ya. Di situ ada input terus yaitu merek baju aduh, bener nggak ada ininya pernyataannya. Oh ya, oke, masih ingat. Kita lanjutkan ya, yaitu if ya. Kita kasih if karena dia tuh di sini if merek yang pertama ya. If merek ya, merek ya sama dengan tadi adalah P ya, P. Oke. Kita lihat berikutnya ya, jangan lupa titik 2 nya kita print dia itu yaitu mereknya polo. Nah, kalau Anda belum mahal begini nih, Anda boleh gunakan flowchart ya untuk digambar dulu ya. Kalau Anda masih bingung nih ya, pakai flowchart boleh ya gitu. Tapi kalau Anda sudah paham ya, nggak perlu pakai flowchart, langsung aja coding. Tapi yang penting kunci utamanya itu ya, pahami algoritmanya itu ya, dipahami ya. Jadi kalau Anda belum paham algoritmanya ya, maksudnya alur langkah-langkahnya, jangan langsung mengetik program nggak selesai karena Anda bingung nih, habis ini saya harus ngapain, ngetik apa gitu ya. Tadi saya lupa nih ngetik, kita lihat ya, ini dia. Ya udah, saya pahami aja ini. Cuma angka-angkanya nih yang berapa tuh? Oke. 300.000, 225, 175. Oke. Tadi nanti elifnya cetak merek A, yang berikutnya M ya. Oke, dan di sini merek yes. Oke. Yaitu ukuran tadi sama dengan if ukuran titik 2, berikutnya ya print yaitu harga tadi, harga sama dengan berapa tadi, 300.000 ya, 300.000. Nah, kita elif ya, elif-nya itu berarti tadi ukuran ya. Kalau ukuran M, ukuran sama dengan ya, sama dengan tadi L, berarti M ya, M.
M ya, sudah titik 2, kita print, copy aja deh dari sini, copy. Nah ini harganya adalah tadi kalau nggak salah 22 berapa tuh, 225. Oh kebanyakan, ini kurang 0. Nah tadi kan ya LM dan S ya, berarti else nya ini ya, else. Nah kita print, harganya tadi itu berapa tadi? Saya ini 175, ada kelihatan 175. Oke, kita ini. Oke, berikutnya tadi if untuk merek P ya, berikutnya L-if ya, sekarang merek A. Oke. Nah ini posisinya di sini dia ya, L-if merek sama dengan A ya, merek A. Oke, saya rasa itu. Berikutnya ya print ya, print. Berikutnya merek tadi kalau nggak salah Alisan. Oke, saya ini dulu ya. Berikutnya nih merek LE, merek kita lihat dulu ya, ukuran kita copy aja nih ya, kita copy ke segini, set. Nah tinggal dia paham ya, jadi LMS ya, L dia harganya 275, M nya 200. Oke ya, ini harganya 275 ya, 275. Berikutnya tadi harganya 200. Oke, berikutnya harganya tadi kalau 150.000 ya. Oke, ini berikutnya. Nah kan sudah nih ya, maka tadi yang berikutnya adalah merek STS. Berarti di sininya dia bukan LF lagi tapi else ya, else ya. Berikutnya ya, di sini kita copy aja nih, seperti ini kan enak nih ya sebenarnya. Jadi kalau berulang-ulang tuh enak ya. Mereknya STS ya, STS. Nah terus input ukurannya juga LMS ya, sama ukurannya juga L ya. Dia tahu harganya berapa tadi ya, kita tinggal ingetin harganya aja. Harganya 250.000, 150.000, 125.000. Oh ya, tinggal ganti ya. Yaitu tadi harganya 250.000. Yang berikutnya 175. Yang berikutnya tadi 125 nih, 125. Oke ya, saya rasa itu. Ada lagi kita bisa lihat ya, cukup ya. Oke, perlu dicek nggak ya? Ceknya belakangan aja deh ya.
Kesalahannya itu nanti kita bisa lihat di mana kalau ada yang salah. Kalau enggak ya berarti benar. Kita langsung merek baju ya, merek baju ya. Tadi P, saya lupa tuh P apa tadi. Aduh, habis ngetik Polo, merek Polo. Ukurannya tadi kecil ya, Polo. Merek baju, coba lihat dulu ya, P O L. Yang salah mestinya apa? Larinya kemana tadi? Merek baju dan merek baju, kalau dia P besar. Wah, ini mestinya ya L S harganya. Nah, kita coba lagi kalau berikutnya. Ini misalnya mereknya S STS, ukurannya S. Saya rasa berarti sudah benar ya. Berarti program yang ini sudah, saya rasa sudah cukup dipahami. Untuk program nested if atau nested bersarang ya. Oh iya nih ya, ini dia nih runningnya di sini, contoh program running apalah. Nah, saya rasa itu sudah ya. Saya rasa nggak terlalu sulit ya, memang nggak sulit sih kalau kita paham ya. Jadi sampai dengan nested if, yaitu program yang bersarang if-nya nih ya. Jadi kita sudah lalui 4 struktur percabangan, if else, if else ya, percabangan nested if. Nah, yang kelima adalah switch case. Apa sih switch case gitu kan? Nah, switch case itu apa? Ya. Nah, switch case mana nih switch case? Kita lihat tadi, ini dia nih. Ya, kita switch case ya, oke. Ya, kita lihat dulu switch case. Nah, ini bentuknya ya. Pernyataan switch digunakan untuk menyederhanakan bentuk if. If else, jadi bentuk umumnya pakai switch ya, case default. Ini contoh ya, membuat pilihan menu masakan sebagai berikut ya. Masukkan pilihan, jika pilihannya sama dengan 1 maka menu nasi goreng, jika pilihan 2 maka menunya mie goreng ya. Jika pilihan 3 maka menunya capcay ya. Sebenarnya ada ya ininya, saya bikin sederhanain kayak gini aja deh ya, biar lebih simpel. Jadi saya bikinnya. Nah, bagaimana sih kalau switch case? Nah, sebenarnya switch case nih tidak disiapkan ya di dalam Python ya, tapi dia ada statement yang istilahnya yang sebenarnya medianya gitu ya, tapi bisa kita menggunakan tetap switch case ya. Nah, biasanya di dalam program switch case ini kita nanti menggunakan def ya, def. Ya, apa sih itu def gitu ya. Nah, ini def ini untuk menggunakan kapasitas untuk variabel tersebut ya. Nanti banyak nih yang kita akan gunakan. Nah, jadi gini,
saya jelaskan Sweetcash ya, ada sih sebenarnya di slide pembelajaran, tapi saya sederhanakan, tapi nanti outputnya sih sebenarnya sama ya. Saya bikin jadi kalau lihat tuh tampilannya itu nanti kita pilih menu ya, menu apa ya, menu nasi goreng. Nah di sini langsung aja saya ketik dulu ya, kita ke menu ya, menu variabelnya kan menu. Nah kita kita kasih harga awal I saja ya, harga awal I saja ya, maaf, harga awal I saja, terus switcher ya, switcher ya, kita lihat. Nah kan harus pakai switcher gitu ya. Nah kita bisa lihat ya, ini saya kasih tanda kurung seperti ini ya untuk Sweetcash ya. Nah ini saya kasih nomor 1 yaitu nasi goreng ya, nasi goreng ya, kita ini kan dia ini kita kasih tanda koma. Ini nanti yang kedua yaitu apa tuh tadi, nasi goreng, mie goreng ya, mie goreng ya, mie goreng, mie goreng. Oh ya nih, biar tampilannya nanti ada satunya ya, ini ada duanya ya. Nah, berikutnya ini salah nih, ini menyiapkan I ya, 1 2 ya. Berikutnya ada 3 ya, 3 menunya ada 3 ya, 3. Nah kita bisa lihat di sini ya, yaitu 3. Terus itu koma bukan, capcay, terus kita cek dulu ya, kebiasaan pengen programnya tuh benar. Nah ada switchernya, ini kita sudah menyiapkan ya, nilai depth menu switchernya itu kita akan menampilkan ya, 1 untuk nasi goreng, 2 mie goreng ya, 3 capcay. Nah kita gunakan nih fasilitas return ya, return switcher ya, kita pakai get fungsinya. Nah ini Anda harus pelajari ini ya, I ya, nah, koma ya. Nah, kita lihat tuh, kalau selain ini berarti pilihan kondisinya itu tidak ada menu makanan ya, tidak ada menu makanan. Nah gitu ya, ini get I. Jadi kalau misalnya nanti kita input ya angka selain 1 2 3 itu kan tampil itu tidak ada menu makanan ya, gitu ya. Nah oke, kita lanjutkan di sini ya. Return depth-nya ini sudah, sheet-nya ya. Berikutnya di sini kita kasih harga I-nya berapa tuh? I ya, I-nya sama dengan integer input ya, input ya. Oke, kita kosongkan aja ya. Berikutnya kenapa Pak dikosongkan ya, saya ketik dulu aja ya. Nah, ini kita baru tampilkan di sini adalah menu makanan. Nah ini kalau saya ngopi dari slide ini, jadi menu makanannya harus ada gitu. Jadi masa saya kok menu makanannya nggak ada Pak gitu Pak. Nah
Ini saya tampilin biar runningnya itu sesuai dengan output biasa. Oke, pakai apa ya, set ya, tanda banyak nggak ya, nggak apa, perkirakan saja. Nah ini ya, nanti kalau salah kita cek ya, wes ininya nih ya, biarin dulu deh ya. Print ada ke bawah ya, print yaitu menu ada ini apa nih, ini ada, oh ini punya dia, geser ke bawah ya. Mestinya taruhnya di mana? Taruhnya posisinya adalah di sini kan, kali kurung buka, istilah kurung buka kurawal ya, istilahnya kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal gitu ya. Kita taruh di sini, kebanyakan. Itu ada lagi nggak ya, biar tampilannya oke. Tampilannya biar logikanya benar ya. Sini kan jika pilihan menu ya, jika pilihan menu 1 nasi goreng ya, jika pilihan switchernya 2 itu mie goreng, jika switchernya 3 capcay ya. Nah return capcay lagi, return switcher get i ya, artinya kita mengambil nilai harga i nya ini gitu ya, nilai i tidak ada menu makanan ya, i integer input ya. Kita bisa lihat print menu makanan. Oke, kira-kira ada yang saya coba dulu ya. Ya berarti input ya, apa i nya berapa ya, 1 deh ya, input ya, menu i 1 ada tuh keluar. Menu makanan ya, cetak menu makanan, titik nasi goreng. Oke ya, saya rasa tuh kalau tampilan running di output udah benar ya. Ada sih listingnya ya, tapi saya nggak suka listingnya terlalu kepanjangan gitu. Terlalu kepanjangan, yang listing program ngetiknya terlalu panjang. Ini saya bikin simple ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini program yang listingnya itu saya bikin singkat. Kalau yang di slide di slide tuh perkuliahan itu panjang tuh ya, saya bikin lebih singkat. Bukan program tuh yang lebih baik itu jangan terlalu banyak ya, listing ya. Program kan dari algoritma itu harus the best ya, the best programming itu harus pertama ya, langkah ada input, prosesnya berhingga ya, efisien dan efektif. Jadi jangan terlalu banyak ngetik gitu ya, yang istilahnya memenuhi memori ya, memori komputer ya. Di situ tuh ada listingnya banyak banget ya. Saya bikin yang simple, yang sederhana kayak gini, tapi tidak mengurangi outputnya ya. Jadi menu makanan 1 nasi goreng ya, jadi sama. Nah ini listing yang saya bikin simpel ya, tidak terlalu sulit ya. Oke, saya rasa itu untuk Sweetcash ya. Masih banyak ya, saya kasih latihan. Ini dia, buat program dengan Sweetcash untuk 2 soal ini. Waduh. Oke, nanti saya bahas dulu ya. 2 poin ini saya sebelumnya saya break dulu ya, nanti saya lanjutkan lagi sebentar.
Baik ya, untuk Sweetcast ya, saya lanjutkan lagi ya. Ada 2 soal di sini, tampilkan salah satu bulan ya, Januari sampai Desember. Yang kedua, tampilkan salah satu hari Minggu sampai dengan Sabtu. Ya, langsung aja kita buat programnya, yaitu program ya untuk ya menampilkan ya, bulan Januari sampai dengan Desember. Tapi kan salah satu bulan Januari Desember ini algoritmanya nggak ada ya, tapi kita buat aja soal algoritma J ini ya, biar bisa menampilkan ya bulan Januari sampai Desember ya. Nah di sini di suite ini tadi dep ya, kita pakai dep ini kan dia adalah sebuah ini ya, sebuah kata kunci ya, kunci dimana contohnya misalnya variabelnya bulan. Bulan ini sebagai fungsi ya, nama fungsinya itu dep ya, kata kunci dengan nama fungsinya adalah bulan gitu ya. Tuh dep, kita masuk sini, terus kita switcher ya, switcher sama dengan ya kurung kurawal. Ini kan dulu ya, ini tinggal kita masukkan ya, misalnya 1, 2 ya, ini Januari misalnya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, dep ini kata kunci dengan nama fungsinya bulan dengan variabel switcher, bahkan nanti kita memilih 1 Januari gitu ya, terus kedua Februari, terus kebanyakan ini aja saya coba Pak kata. Ini sebenarnya bisa ya, petik 1 petik 2 juga bisa ini ya. Ini sudah, kita berikutnya yang 3. Itu Februari, Maret, berikutnya keempat titik 2 Maret, April, terus Juni ya, Juni, terus 7 Juli ya, Juli, koma lagi 8 Desember, 9 Desember, September, terus Agustus, lupa, Agustus, September, koma lagi 10 Oktober,
Oktober, November, 12, Desember. Oke, ini kita lihat sudah Desember. Nah, ini jangan lupa kurung kurawa penutupnya tadi mana. Ini ya. Oke, saya rasa pas posisinya. Nah, berikutnya adalah saya kecilkan dulu ya, biar di sini nih pas nih ya. Kita nulis berikutnya itu di sini ya, garis terus sini. Nggak, kalau di sini nggak bisa, ini nanti di error ya. Return switcher get ya. Kita ambil variabelnya si i ya, variabelnya i ya. Di sini kita tidak, kalau misalnya tidak ada nilai 1 sampai 12 untuk bulan ya, berarti tidak ada bulan ya, tidak ada bulan ya. Tuh berikutnya ya, kita kasih harga i nya ya. I nya sama dengan ya integer input ya. Input berikutnya kita masukkan bulan ke ya. Nah, ini berikutnya. Nah, tinggal kita print ya, kita print dari bulan. Saya rasa itu ya. Kita penggunaan sheet cache ya, itu kita menggunakan di sini tadi ya, dep ini kata kunci untuk nama fungsinya bulan, i switcher ya, dimana kita akan memilih ya 1, 2, 3 sampai 12. Nah, return switcher get i ya, jika angka yang dipilih tidak di ini maka tidak akan tampil bulan. I sama dengan integer, i dikasih harga integer, input masukkan bulan ke i, print. Oke, kita tes dulu. Masukkan 6 ya, yaitu 14 ya. Tidak ada bulan ya. Nah, ini tidak ada bulan, berarti angka dari 1 sampai 12, selain itu maka tidak pilihannya tidak ada bulan. Nah, itu saya rasa sheet cache ya tampilkan. Nah, untuk tampilkan salah satu hari, minggu satu ya sebenarnya sama aja ya, tinggal diganti ya, singkat. Saya rasa tidak perlu saya tuliskan lagi untuk listing programnya. Nah, kita masuk ke latihan pertama ya, buat program dari prosedur berikut ya. Di sini kita akan membaca dari listingan algoritma prosedur code-nya dari ini ya. Persyaratan: masukkan nama barang, harga, jumlah, hitung bayar harga kali jumlah. Jika bayar lebih besar sama dengan 100.000 maka diberikan diskon 10%. Selain dari itu tidak mendapat diskon ya. Hitung total bayar total bayar sama dengan bayar kurang diskon dan cetak total bayar. Oke, kita langsung aja ya di sini ya, bikin programnya ya, yaitu program hitung total bayar ya. Nah, langsung aja nih, jangan lupa ya, pertama kita kasih nama variabelnya
nama barang yang sama dengan yang langsung aja input input. Nah, input adalah masukkan nama barang nama barang ini dia. Oke, kita lanjut kedua. Nah, ini nama barang itu dimasukkan karakter ya, jadi kita nggak perlu pakai integer ya. Nah, kalau harga boleh nih. Nah, harga misalnya harga integer ya, input. Nah, input. Nah, berikutnya nah, ini di sini kita tuh masukkan ya, masukkan harga barang ini. Oke. Kita lanjut, masukkan jumlah barang sama, ini kasih jumlah sama dengan ya integer karena dia nilai yang dimasukkan adalah bilangan ya, angka ya. Maka kita kasih integer input. Masukkan jumlah barang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini A, B, C sudah, yang D nih. Sekarang tinggal kita hitung ya. Hitung bayar. Bayar sama dengan harga ya. Harga dikali jumlah. Oke, jika kita pakai if, jika bayar ya lebih besar sama dengan 100.000 maka kita kasih diskon ya, kasih diskon ya. Diskon sama dengan ya, sama dengan dan diskon ya, berarti diskon sama dengan bayar. Bayar kita kalikan saja 10%, 10/100. Oke. Nah, ini terus selain itu tidak mendapatkan diskon ya, berarti else bukan if ya, else. Nah, else nya ini masih ingat ya, kalau kondisinya true dan false ya, berarti langsung saja print ya. Nah, printnya itu tidak mendapat diskon. Oke. Nah, sampai di sini kita bisa lihat. Berikutnya adalah hitung total bayar. Berarti dia posisinya jangan salah, ini penempatannya ya. Di sini ya, nah, ini berarti total bayar. Nah, ini boleh pakai ini ya, tot bayar atau langsung aja ya. Tot bayar sama dengan ya, bayar dikurangi diskon. Sudah ya. Berikutnya kita printnya itu adalah tot bayar. Nah, saya rasa itu ya, algoritma ini kita cek. Oke, kita tes dulu ya, ada error atau tidak ada ya. Misalnya masukkan nama barang, misalnya sepeda, harganya misalnya 2.500.000, masukkan jumlah barang 2 misalnya. Nah, ini dia ya. Nah, di sini sudah ada tampilkan ya. Jadi
Dia ini tinggal total bayarnya itu adalah 4.500.000. Nah ini ya, kayaknya nggak kelihatan diskonnya. Nah bisa nih kalau kita bikin lebih manis gitu ya. Nah, misalnya tunggu sebentar nih, biar rapi kita kasih data ini. Ya misalnya tadi masukkan harga barang, masukkan jumlah barang. Nah ini biar tampil ada diskonnya sih enak gitu kan. Nah, bisa ini ya, ini misalnya di sini ya, kita nah, misalnya biar rapi ya, tampilkan diskonnya ya, tampilkan diskon. Nah ini tampilkan diskon ya, sini berarti diskon. Kita lihat ya, misalnya sepeda aja dah ya, harga barang 1.750.000, jumlah barang 3. Ini tampilkan diskon ada ya. Nah, kalau mau biar rapi juga print bayarnya, kita rapikan aja sekalian gitu ya. Nah, di sini ya, tampilkan tadi adalah total bayar biar rapi. Nah, ini berarti kita ulang lagi ya. Misalnya laptop ya, nama barang laptop, terus masukkan harga barang 3.500.000 ya. Jadi kalau ini jelas ya, tampilkan diskonnya dapat diskon dia tuh karena 10% 1.050.000, tampilkan total bayarnya 9.450.000. Nah itu untuk yang latihan 1 ya. Rasa tidak sulit ya. Jadi intinya ya, kita baca pahami dulu algoritmanya dengan benar, baru nanti kita ya baru bikin diskusi programnya. Nah yang berikutnya adalah latihan kedua ya, buat program dengan prosedur code. Nah ini juga sebenarnya nggak sulit ya kalau dilihat dari ininya. Ini cuma menampilkan program dari prosedur berikut ya. Ya udah kita sekalian saja ya, yaitu program yang menampilkan keliling ya, lingkaran kali ya. Oke ya, tinggal masukin aja, kasih harga awal fee-nya sama dengan berikutnya, masukkan nilai jari-jari, R-nya sama dengan integer ya, input ya. Nah ini kalau Anda udah paham dan sering berlatih itu udah hafal ya, udah di luar kepala ya. Ini masukkan nilai jari-jari ya. Inputnya kebanyakan kok, hapus ya, selesai. Ini integer input ya. Nah, tinggal rumusnya keliling
keliling sama dengan ya 2 dikali ya pi ya dikali dengan R ya, ini ya. Tinggal tampilkan ya print atau kita mau ya tampilkan hasil keliling lingkaran ya di sini koma R. Nah itu ya keliling kok kelilingnya keliling. Nah ini kita bisa jalankan saja ya programnya ya. Nilai jari-jarinya misalnya apa ya 15. Nah ini dia tampilkan hasil keliling lingkaran adalah 94,2 masukkan. Yaitu ya latihannya sudah saya bahas. Nah untuk mahasiswa saya yang mengikuti program e-learning ya ada tugas mandiri yang saya kasih ya. Buatlah flowchart dan program dengan menggunakan struktur branching untuk menentukan grade kelulusan ya. Mahasiswa dari mata kuliah dengan ketentuan jika grade A sampai dengan C dinyatakan lulus, selain itu tidak lulus. Tabel nilai akhirnya NA ya, inputnya ada masukannya NIM nama mahasiswa, mata kuliah, nilai absensi, UTS. Proses nilai akhir 20% absensi, 25% tugas, 20% UTS, tambah 30% UAS. Ya output yang diminta adalah NIM nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir dan grade-nya. Nah ini silahkan Anda buat tugas mandirinya ya, yang nanti harus dikumpulkan pada saat perkuliahan sesuai dengan jam waktu yang sudah ditentukan. Oke baik, saya rasa itu saja ya pembahasan ya materi branching atau percabangan tentang if ya dan switch case ya. Baik, saya rasa yang saya jelaskan ini mudah-mudahan bermanfaat ya kepada siapapun gitu ya yang mungkin ingin belajar Python, dan juga buat mahasiswa saya yang sedang mengikuti perkuliahan logika algoritma. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam menginterpretasi penjelasan ya mengenai materi ini ya, karena manusia tempatnya salah ya, tapi saya berusaha semau mungkin untuk menjelaskan ini secara detail, walaupun dalam mengetik program ya sering komentar saya ataupun ngetik itu sembari bicara gitu ya. Nah, mohon maaf, itu tujuannya agar saya bisa menjelaskan setiap perintah-perintah yang ada. Nah, sebelum saya akhiri ya pembahasan ini, jangan lupa ya berikan sumbangsinya ya untuk mengklik subscribe ya, notice full belnya dan like-nya ya, agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari saya ya. Oke, saya rasa cukup sekian, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video edukasi saya berikutnya.